Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai pengaruh game online terhadap interaksi sosial remaja di lingkungan Desa Sumbergede. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan antar manusia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam sebuah komunitas. Interaksi sosial sangat lemah terjadi karena hal ini merupakan cara untuk berkomunikasi, mengenal maupun untuk mengetahui sifat antar manusia yang terlibat dalam interaksi sosial tersebut. Selanjutnya mengenai karakteristik interaksi sosial. Dalam interaksi sosial antara manusia terhadap ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri interaksi sosial tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Menurut Asrul Muslimin, terdapat beberapa proses interaksi sosial dalam masyarakat. Antara lain memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya dua orang pelaku atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar pelaku. Yang ketiga, diawali dengan adanya kontak sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Selanjutnya, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, ada faktor imitasi. Yang kedua ada faktor sugesti, yang ketiga faktor identifikasi, dan yang terakhir ada faktor simpati. Selanjutnya mengenai apa itu game online. Game online merupakan permainan game virtual yang dimainkan secara daring atau online. Biasanya game tersebut dimainkan sendiri maupun dalam sebuah tim. Game online sendiri memiliki berbagai genre, mulai dari action, horror, olahraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai sejarah game online itu sendiri. Sejarah game online dimulai sejak tahun 1969. Awalnya permainan ini dikembangkan dengan tujuan pendidikan. Namun kemudian pada awal tahun 70-an, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan belajar secara online untuk siswa. Di mana pengguna dapat mengakses komputer secara bersamaan menurut waktu yang diperlukan. Jadi untuk game online ini awalnya sebuah permainan virtual, tapi berjalannya waktu ini menjadi sebuah pembelajaran yang digunakan oleh para siswa seperti itu sebagai media pembelajaran. Selanjutnya remaja. Remaja merupakan peralihan masa dari anak-anak menuju dewasa. Seseorang bisa disebut remaja jika memiliki usia belasan tahun. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Oleh karena itu, seorang remaja harus mendapatkan perhatian dari orang tua agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Selanjutnya, mengenai karakteristik pertumbuhan serta perkembangan remaja. Menurut Ade Wulandari menjelaskan ada beberapa poin penting dalam pertumbuhan serta perkembangan remaja. Di antaranya, yang pertama hubungan dengan orang tua, yang kedua identitas, yang ketiga mengenai kemampuan berpikir, dan yang terakhir mengenai pertumbuhan secara fisik. Selanjutnya yaitu mengenai peran orang tua. Sudah seharusnya orang tua mengawasi serta mengontrol setiap tumbuh kembang anak agar seorang anak tidak terpengaruh pada dampak buruk perkembangan teknologi. Orang tua juga harus bisa memberikan contoh yang baik bagi anak karena sejatinya orang tua merupakan tempat anak belajar serta mencontoh untuk pertama kali. Jadi bisa dikatakan kalau orang tua ini merupakan tempat pertama kali anak mendapatkan ilmu atau anak pertama kali belajar, kurang lebih seperti itu. Dampak bermain game online. Untuk dampak bermain game online tentunya memiliki dampak tersendiri bagi pemainnya. Bukan hanya dampak negatif, dampak positif pun dapat diperoleh jika bermain sesuai dengan porsinya. Yang pertama dampak positif. Dampak positif ini bagi pelajar ini yang suka menghabiskan waktu liburnya dengan mengajak teman-temannya bermain ke warnet, yaitu bisa menambah kenalan atau bisa berkenalan dengan orang lain itu yang memiliki hobi yang sama dengan mereka seperti itu. Jadi bisa menambah relasi, kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk dampak negatifnya sendiri, seorang yang kecanduan game online itu menunjukkan perilaku yang adiktif. Banyak dari pelajar yang mengaku kadang-kadang membolos dari sekolah agar bisa bermain game online di warnet. Mereka juga cenderung menempatkan game online sebagai sesuatu yang berperan penting dalam kehidupan mereka. Hingga untuk sekolah mereka merasa kurang bergairah atau kurang lebih seperti bosan seperti itu. Jadi bukan hanya dampak negatif saja,
game online juga memiliki dampak positif. Dampak positifnya seperti yang saya jelaskan tadi, itu bisa menambah relasi atau bisa menambah kenalan seseorang terhadap orang lain seperti itu. Dengan hobi yang sama, jadi kita bisa berkenalan dengan orang lain. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk proposal penelitian ini itu menggunakan metode penelitian. Yang pertama menggunakan jenis data yang digunakan dalam proposal ini, yaitu menggunakan jenis data studi kasus atau case study berciri kualitatif. Namun dalam penelitian ini misalnya dalam ada beberapa contoh. Misalnya studi kasus penyakit dalam kedokteran, rekam medis lebih bertolak kuantitatif daripada kualitatif. Sedangkan sifat data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dapat dikatakan sebagai sifat data yang menggambarkan kondisi apa adanya dan sesuai dengan fakta di lapangan tanpa memberi tambahan atau pengurangan data pada variabel yang diteliti. Dan untuk yang terakhir, kesimpulan dari proposal penelitian ini yaitu game online merupakan permainan virtual yang sering dimainkan pada dewasa ini. Remaja juga banyak menjadikan game online bukan hanya sebagai pelepas bosan, namun juga menjadikan sebuah pekerjaan. Namun di balik itu semua, banyak juga remaja yang justru terjerumus dan hanya fokus pada permainan tersebut tanpa memikirkan hal lain di sekitarnya. Interaksi sosial juga jarang terjadi akibat hal tersebut. Akibatnya sifat kurang peduli muncul dalam diri remaja tersebut. Peran orang tua juga harus lebih digalakkan lagi untuk mengawasi remaja atau anak-anak mereka agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.